Indonesia. Kedudukan bahasa sendiri merupakan status suatu bahasa berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ataupun politik di tengah-tengah kehidupan pemakainya. Sedangkan fungsi bahasa adalah kegunaan, peranan, atau nilai pemakaian bahasa berkaitan dengan kedudukan yang diberikan kepadanya. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yakni yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional telah ditandai dengan adanya sebuah ikrar yang disampaikan oleh para pemuda-pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang biasa kita sebut sebagai Ikrar Sumpah Pemuda, yang mana dalam Ikrar Sumpah Pemuda itu terdapat 3 keputusan, dan keputusan yang terakhir berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dari situ pula bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai lambang identitas nasional, yang kedua sebagai lambang kebanggaan nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu bangsa, dan yang keempat sebagai alat penghubung antar daerah. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni dalam bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang mana dari situ pula bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang mana bahasa Indonesia dipergunakan dalam setiap administrasi kenegaraan, baik itu dalam acara upacara atau hari-hari besar lainnya. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Dalam suatu pendidikan tersendiri, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam pendidikan, baik itu mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Dan fungsinya yang ketiga yakni sebagai bahasa persatuan dan sarana perhubungan. Hal ini berarti segala kepentingan yang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional harus dikomunikasikan dengan bahasa Indonesia. Dan fungsinya yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, bangsa yang semakin modern dan bahasa Indonesia dapat digunakan untuk melalui penulisan dalam buku, penerjemahan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, kedudukannya sebagai bahasa negara ditandai dengan adanya peristiwa Ikrar Sumpah Pemuda, dan kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi